bersama-sama pada malam hari ini. Izinkanlah saya untuk mengungkapkan satu lukisan hati seorang anak peranakan Yapen Waropen. Mengapa dari Yapen? Kalau begitu ada wakil dari Yapen Waropen. Bisa hati lewat satu nomor cerita rakyat, sebuah kisah lama, cerita rakyat dari Buyui, sebuah kampung bersahaja di pesisir Waropen Kai. Letaknya di tepi sungai Rubui yang airnya merah kecoklatan seperti teh, namun selalu tenang mendirama pasang surut sejak purbakala. Kampung Buyui didiami oleh 5 marga: marga Taur Ramane, marga Satya, marga Sawai, marga Watopa, dan marga Siramu. Mereka hidup rukun dan damai, penuh kekeluargaan. Lingkungan alamnya indah, diselimuti oleh hutan bakau yang kaya raya untuk konsumsi sehari-hari. Pun dataran kering yang ditumbuhi oleh pohon sagu sebagai makanan pokok, dan kacang merah yang memiliki nilai adat tertinggi dalam ekonomi tradisional, semuanya memberikan nuansa tersendiri. Bapak Ibu, Mama Dora, semua, mari kita dengar dia pun cerita itu. Karena ini cerita rakyat, saya akan bawakan dalam bahasa rakyat. Dan ada laki-laki satu ini, dia hidup dengan istrinya. Kebetulan sudah belum anak, kawin baru. Laki-laki ini dia punya nama si Gomborokui. Gombi, oh maaf, dia punya nama Gombi Garefai. Gombi Garefai punya kebiasaan atau hobi itu berburu, tapi bukan berburu siang, berburu malam hari. Apalagi bulan terang. Satu malam bulan terang sampai kampung Buyui terang. Pace Gombi Garefai dia turun ke perahu di pinggir sungai. Dia bawa semua perlengkapan untuk berburu. Tombak, panah, termasuk kakiwa juga ada. Dan dia penggayu menyusuri kali Rubui menuju ke kapal air. Dayu. Kira-kira 5 belokan kali, tiba-tiba dia dengar sesuatu bunyi yang sangat menarik. Dia pusatkan semua perhatian, atau dia pasang telinga untuk dia mendengar ini bunyi apa sebenarnya. Ternyata yang bunyi itu suara orang lagi pesta sayur, orang lagi bikin pesta dansa. Dan dia gayung cepat sampai di tempat pesta dansa itu. Tempat itu namanya Gogoido atau tempat keramat. Dan ikat perahu Sawado ini, perahu kole-kole ini dia ikat cepat-cepat di pinggir kali. Dia turun dari perahu dan dia gosok dia badan, seluruh badan ini dengan becek atau lumpur. Selesai gosok dia badan yang lumpur ini, dan dia jalan pelan-pelan, dia merayap pelan-pelan sampai kira-kira jarak 50 meter, dan dia intip ke sana. Ternyata yang bikin pesta itu manusia-manusia halus, atau bahasa gaul bilang manusia orang yang punya pesta. Putih-putih, kepala putih, rambut putih, semua putih. Dan
dan dia ikut dorang. Begitu asik untuk dia lihat pesta Saira ini, bunyi-bunyi dorang dansa-dansa. Ada satu lagu yang menarik perhatian. Kira-kira lagu itu saya mencoba menyanyi. Saya sambil asik-asik dengar lagu, dia tidak sadar bahwa Pace Au satu ini nah jalan menuju dia. Maksudnya mau pergi kincing di bawah pohon. Coba begini dulu Pak Kaki. Nah, orang Au, manusia Au ini langsung tanya sama Pace Gombi Garifai. Nah, orang Au ini dong bicara itu bukan sama dengan kita orang, tapi dengan suara singau, bicara dengan hidung. Kaget begini langsung dia tanya. Dia coba begini tanya, iya, yang berani Au. Siapa kau? Wah, Pace Gombi Garifai dia gugup dan dia langsung jawab, iya, Rarira Waribo, Au. Saya ini manusia dari langit. Saya ini manusia dari tempat abadi, tempat leluhur. Ya, mungkin maksudnya dari surga begitu. Begitu Paku kenal dan langsung dia tarik Gombi Garifai menuju ke pesta. Ternyata yang punya pesta itu ada nenek satu yang bikin pesta Saira. Sudah, Pace Ko bergabung di situ dan orang mulai dansa sampai tengah malam. Waktu tengah malam, tibalah saatnya untuk makan bersama. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, makanan utama orang Au sudah dihidangkan di dalam sempe-sempe, dan Gombi Garifai diajak untuk makan sama-sama dengan manusia Au. Ternyata makanan malam mereka atau makanan utama mereka, maaf, itu adalah pinus. Tadi tidak bisa makan dengan manusia dulu. Nah, orang tidak keberatan dan orang ini waribo bawayai, orang dari tempat abadi. Dengan alasan itu dia bilang, sudah kamu makan dan saya yang menyanyi sendiri. Tibalah saatnya untuk dia pilih tipe-tipe yang ada di situ untuk dia pakai dansa. Semua tipe yang dia pilih rupanya tidak ada satu yang pas, tidak ada satu yang cocok. Padahal tadi itu ada satu tipe yang bunyinya lain, merdu. Pokoknya bunyi lain, dia tertarik dengan bunyi tipe itu. Waktu tanya-tanya begini, oh tipe itu yang punya itu nenek tuan pesta itu, dan tipe itu ada di atas pohon. Tipe itu punya nama Romborokui, karena manusia abadi ini dari kerajaan abadi yang minta terpaksa dokas turun dan Pace Ko pegang, kau dansa sendiri tengah malam. Romborokui, siwa Romborokui di Papusaka ini tidak perlu toki lagi, bataria saja Romborokui dan bulu dia bunyi sendiri. Nah, begitu Pace bawa tifa dan dia toki terus dia menyanyi. Dia menyanyi satu nomor lagu. Bosan kawari, saya nani kyo, saya nani papa, tuman wayo. Bosan kawari, ni aibo nego, ni aibo papa, tuman wayo. Menyanyi sampai kira-kira jam 2 tengah malam dan dia permisi untuk buang air kecil. Padahal dalam hati ini bagaimana mau dia mau tifa. Sampai di bawah pohon-pohon yang kira-kira orang Au terus terlihat, dan Pace Ko pegang tifa dan langsung lari cepat-cepat turun ke dalam sawado dan buka tali, cuci badan bersih-bersih dan dia panggayung ke kampung. Dia panggayung di Kalirungui cepat-cepat sampai tiba di kampung Uyui. Begitu sampai di kampung Uyui, Pace dari Jawa ke Desa Bataria dan dia masih bingung, ini apa yang sampai Pace sudah cepat-cepat aja. Langsung di rumah dan dia gantung tifa. Orang-orang Au itu masih tunggu untuk manusia ini kita kembali.
Tiba-tiba dia mulai berteriak, Gomborokui, dan tiba mulai bunyi bunyi sampai di Gogojo tempat keramat di mana pesta tadi dilaksanakan, dan manusia udah baru sadar bahwa dorang ditipu oleh manusia dunia ini yang dorang bilang UV, dan serta merta semua berteriak UV kanyo. Manusia biasa jadi tipu kita orang, dan dompekan tombak parang segala macam alat tajam, dan dorang lari menuju kampung Uyui. Lari menuju kampung Uyui, dorang tabrak semua pohon-pohon satu sampai lubar semua rata dengan tanah. Yo, bukti dosen Bapak. Sampai di bawah dorang tunggu lagi, dan panah-panah itu doble panah. Ternyata Gomigar Kefai dia punya rumah di sebelah barat, dorang lari sebelah timur, kali di tengah. Dan dorang mulai kirim itu panah segala macam itu ke sana. Gomigar Kefai sudah tahu bahwa nanti ada penyerangan, dan dia juga siap dia berpanah. Dengan tenang tapi pasti, pakai mulai sarung itu tulang-tulang tuturuga kapenyu di panah-panah, dia bakal kasih asap-asap, dan dia juga balas panah ke sebelah kali. Dan begitu anak panah pertama jatuh di tengah-tengah manusia-manusia Au ini, tiba-tiba semua orang Au itu hilang lenyap. Orang berubah menjadi semut putih, semut raya. Tiba pusaka Siwa Gomborokui. Jadi begitu orang jadi semut raya atau semut putih, tiba pusaka itu menjadi milik Siwa Gomborokui. Dan sampai hari ini di Tanjung Damaria, di Kali Pandarudo, kalau siapa tahu berlain ke sana kan, di pohon-pohon yang kecil sampai besar banyak terdapat sarang-sarang semut putih atau raya. Dan waktu Injil masuk, semua benda-benda keramat termasuk tiba Gomborokui musnah dibakar. Tiba Gomborokui sudah musnah dibakar, tetapi bunyinya terus terngiang-ngiang dan menggema di setiap dada anak-anak Ramandeli, anak-anak Satya, anak-anak Watopa, anak-anak Sirami. Sampai hari ini dalam perenungan itulah, kalau Waropen dikasih kesempatan pertama untuk turunan dari kampung Uyui, Bapak Dr. Anus Ramandeli, itu adalah mitos dan sejarah, tidak bisa ditawar-tawar. Dan kesempatan kedua dan tiga, putra-putra terbaik dari hamparan Waropen akan berebut jabatan untuk menjadi pemimpin di sana. Itulah perenungan saya dan mimpi saya ketika sebuah perahu menyeberang sampai di Waropen. Semua orang turun dari perahu, tapi ada satu orang yang duduk di dalam perahu besar. Dan saya tanya dia, Bapak kenapa tidak turun? Semua orang sudah lari ke sana, turun di perahu dan masuk ke sungai-sungai atau kali-kali kecil. Orang itu bilang, anak, ini ada tipe yang saya bawa ini dengan bantuan sosial, saya mau bagi ke darat. Jadi dia orang-orang lain pergi, tapi saya tunggu di sini. Saya bingung untuk menerjemahkannya, tapi izinkanlah saya malam hari ini saya mau bilang bahwa pas memang mimpi saya. Bapak Onis untuk buat kerja di sosial, Onis Ramandeli kerja di sosial. Jadi itu mungkin mimpi itu. Ya, mari kita bawa dalam perenungan sebelum cerita-cerita yang lain kita lanjutkan menjelang terbitnya matahari di ufuk timur untuk hari esok di bulan Mei pada